Jadi dalam hidup kita sehari-hari ini, sahabat sekalian, itu ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah itu ada 3 level manusia ya dalam menghadapi ujian ini. Kelompok manusia yang pertama itu adalah mengeluhkan ujian, mengeluhkan musibah. Ya Allah, kenapa sih ada wabah kayak begini? Ya Allah, kenapa sih ada ujian kayak begini? Ya Allah, itu mengeluhkan ujian. Dan itu adalah manusia pada umumnya yang suka mengeluh, karena memang itu tabiat hidup manusia, suka mengeluh. Kepada mereka itu kita akan mengatakan sebuah nasihat, bersabarlah kalian. Mereka kita minta untuk bersabar. Sering orang mengatakan yang namanya hidup pasti penuh dengan ujian. Kalau penuh ujian namanya laundry. Jadi oleh karena itu menghadapi banyak sekali ujian seperti ini, sabarlah kalian. Itu nasihat sabarlah kalian itu kita berikan kepada siapa? Kepada mereka yang masih mengeluh di dalam menghadapi ujian ini. Nah, level keduanya adalah mereka-mereka yang menghadapi ujian. Yang pertama tadi mengeluhkan ujian. Nomor 2-nya menghadapi ujian. Orang yang menghadapi ujian dengan sikap-sikap normatif. Ya, hidup ini memang penuh tantangan. Hidup ini memang penuh dengan dinamika. Ya wajarlah kalau kemudian ada musibah, wajar kalau ada ujian. Nah, ini mereka-mereka yang merasa bahwa ujiannya memang berat, tapi kayak apapun harus dihadapi. Itu seperti misalnya contoh seperti ini. Seorang pedagang yang hidupnya itu dia mendapatkan ma'isyah, mendapatkan penghasilan itu dari jualan ke pasar. Jarak antara rumahnya ke pasar itu jauh, dan pasar itu pasar pagi, sehingga sebelum subuh dia harus berangkat supaya dia bisa jualan pagi-pagi di pasar itu setelah subuh. Jadi pagi buta dia sudah berangkat, malam-malam dia nyiapkan barang dagangannya supaya sebelum subuh dia sudah bisa berangkat. Bagi orang lainnya, ya Allah, itu mestinya waktu yang tepat untuk istirahat, waktu yang tepat bagi yang ahli ibadah, itu waktu yang pas untuk kita melakukan ibadah malam. Bagi orang yang suka molor, itu waktu yang tepat untuk tidur. Tapi dia sudah berjalan ke pasar, berat, terus ditanya sama orang tetangganya itu, kenapa kamu maksain banget pagi-pagi buta, kamu pergi ke pasar, bawa barang dagangan yang sangat banyak, kamu naik sepeda kayu, nggak punya sepeda motor, sampai kamu. Orang ini akan mengatakan kalau levelnya menghadapi hidup, dia tidak lagi mengeluh. Dia mengatakan, kayak apapun hidup ini harus kita hadapi. Kalau tidak melakukan ini, aku nggak makan, anak istriku nggak makan, seberat apapun aku akan melakukan. Saya teringat dengan kisah seorang teman yang dia bergabung di grup PJK. PJK itu pulang Jumat kembali Ahad. Itu satu grup yang ada di gerbong kereta api. Jadi teman ini dia kerja di daerah Jakarta. Dia tinggal di Jogja, tapi kemudian mutasi pindah kerja di daerah Jakarta. Awal-awal dia bekerja, dia belum mengerti bagaimana untuk bisa rutin pulang balik dari Jogja ke Jakarta itu. Lalu sampai akhirnya setelah beberapa bulan di Jakarta, dia menemukan ada komunitas PJK. Satu komunitas yang mereka tuh beli tiket bareng-bareng. Akhirnya kemudian mereka beli tiket bareng-bareng. Kalau Jumat malam itu berangkat dari Jakarta, satu kereta api yang sama. Sejak dari ada yang turunnya itu di Purwokerto, di Cirebon, di Purwokerto, di Purworejo, di Jogja, di Solo, di Surabaya gitu ya. Kereta api ini berjalan dan satu gerbong ini ada yang turun berpencaran, tetapi mereka membeli tiketnya bareng-bareng dan duduk di gerbong yang sama sehingga menjadi akrab, persaudaraan data mereka, bisa saling silaturahim, iuran, bukan iuran tapi bareng-bareng beli tiket dan seterusnya itu. Nah, kalau yang turunnya masih Purwokerto itu masih dekat ya dari Jakarta, tapi begitu sudah mulai Jogja, sudah mulai Madiun, sudah apalagi Surabaya ujungnya sana, itu kan jauh banget. Jadi sehari semalam kan ya, sehari semalam itu, kemudian baru sampai ke Surabaya itu, naik kereta api itu. Nah, teman ini seminggu sekali pulang Jumat kembali Ahad, nanti Ahad malam sudah balik lagi ke Jakarta itu. Itu dia ngelihat beberapa orang yang setiap pekan sekali itu naik kereta api dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kalau orang itu di level 1, orang akan mengeluh, ya Allah berat banget, capek banget, tiap hari harus kayak begini, tiap pekan harus naik
kereta api kayak gini sampai banget itu. Tapi kalau orang itu di level kedua, orang itu akan mengatakan, ya harus dihadapi kayak begini nih. Nah, teman saya tadi bertanya kepada seorang bapak yang dia sepekan sekali pulang balik dari Jakarta ke Surabaya. Pak, apakah capek naik kereta api terus-terus kayak begini nih? Jawabannya menarik bagi saya. Bapak ini mengatakan dalam bahasa Jawa, ojo dirasakan mas. Jangan dirasakan mas. Jangan dirasakan. Sampai, iya sampai. Kalau mikir-mikir sampainya, iya sampai. Tapi kan harus dihadapi. Bahwa tugas di Jakarta, keluargamu di Surabaya. Maka nggak usah dirasain sampainya itu. Ini kelompok kedua, mereka-mereka yang mampu menghadapi ujian. Nah, ada kelompok ketiga. Kalau pada kelompok kedua ini kita akan memberikan nasihat kepada mereka, istiqomahlah kalian. Kalau kelompok satu tadi, sabarlah kalian. Mereka-mereka yang masih mengeluhkan tentang beratnya ujian. Kelompok kedua ini kita berikan nasihat pada mereka, istiqomahlah kalian. Kalian sudah bisa menghadapi ujian dengan sikap yang tepat, sikap yang positif, dan kalian bisa menjalaninya. Nah, kelompok ketiga adalah mereka yang bisa menikmati ujian, menikmati musibah. Mereka ini tidak saja bisa menghadapi, tapi bahkan bisa menikmatinya. Kalau dalam perspektif dakwah, ada para aktivis dakwah yang dia itu melakukan kegiatan-kegiatan dakwah sampai pelosok-pelosok dengan tantangan-tantangan yang sangat berat, menghadapi masyarakat yang sangat sulit untuk didakwai. Mereka mendapatkan begitu banyak celaan dan seterusnya dengan fasilitas yang sangat terbatas. Tapi dalam situasi kayak begitu, ketika mereka di level ketiga, orang seperti ini dikatakan sebagai al-istimta di mata ibu dakwah, bersenang-senang dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam dakwah itu. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW tadi, para nabi itu mendapatkan ujian yang sangat berat, tetapi mereka itu lebih bergembira dibandingkan dengan kalian mendapatkan rezekinya Allah SWT itu.